Generasi milenial atau mereka yang lahir pada tahun 1990 ke atas dianggap memiliki banyak sisi buruk oleh generasi sebelumnya. Akhir-akhir ini, banyak terjadi kasus-kasus asusila yang dilakukan oleh kalangan remaja, utamanya kalangan pelajar. Video prank yang sempat viral dibuat oleh salah satu YouTuber anak muda yang mana seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, justru memperlihatkan perilaku yang tidak beretika dengan berpura-pura memberikan bingkisan berisi sampah dan batu. Kemudian, ia membuat video seolah-olah permintaan maaf yang ternyata hanyalah prank. Viralnya video tidak bermoral tersebut menarik perhatian 4 orang remaja di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan yang mendatangi rumah sakit dan mengaku sebagai pasien corona. Aksi prank terhadap petugas rumah sakit ini sangatlah tidak terpuji. Terlebih lagi, beban dan tekanan kerja petugas kesehatan saat ini sangat tinggi di tengah wabah corona. Perilaku-perilaku tidak terpuji yang dilakukan oleh remaja tersebut karena krisis moral yang berujung pada pelanggaran hukum. Sebegitu bobroknyakah etika anak muda di era milenial yang sepertinya tidak memiliki hati nurani di tengah musibah yang menimpa negeri ini untuk melakukan hal seperti itu demi eksistensi semata? Krisis moral yang dialami, khususnya remaja, merupakan masalah yang telah meluas dan harus segera diselesaikan, karena dapat mengancam masa depan kehidupan mereka sendiri, serta masa depan bangsa, dan juga mempengaruhi anak-anak kecil yang sekarang lebih suka meniru para remaja. Pendidikan sekarang hanya dianggap sebatas formalitas saja, agar mendapatkan ijazah dan menyandang predikat kelulusan. Mereka tidak paham dan tidak mengerti esensi orang berpendidikan itu seperti apa. Itulah kondisi yang terjadi pada generasi muda Indonesia saat ini. Maka, pendidikan karakter di Indonesia menjadi sebuah urgensi yang amat sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran berperilaku positif pada tiap-tiap anak. Dahulu, bangsa Indonesia dikenal karena moral rakyatnya yang berbudi pekerti luhur, santun, dan beragama. Sayangnya, citra baik ini tidak dijaga. Akhir-akhir ini, gejala kemerosotan moral benar-benar mengkhawatirkan. Beberapa faktor penyebab krisis moral di kalangan anak muda yaitu 1. Faktor keluarga. Kenakalan remaja banyak dilatar belakangi oleh keluarga yang broken home atau keluarga tidak harmonis. Dari keluarga yang tidak harmonis ini dapat memberikan dampak mental dan psikologis terhadap anak. 2. Krisis identitas. Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupan. Kedua, tercapainya identitas peran. Terjadinya krisis moral karena remaja gagal mencapai integrasi kedua. 3. Kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku yang tidak terpuji. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengontrol diri. 4. Sikap mental yang tidak sehat. Perilaku yang menyimpang dapat pula disebabkan karena sikap mental yang tidak sehat. Sikap tersebut ditunjukkan dengan tidak merasa bersalah atau menyesal atas perbuatannya, bahkan merasa senang. 5. Pelampiasan rasa kecewa. Seseorang yang mengalami kekecewaan apabila tidak dapat mengalihkannya ke hal positif, maka ia akan berusaha mencari pelarian untuk memuaskan rasa kecewanya. Terakhir, 6. Pengaruh lingkungan dan media massa. Seseorang yang melakukan tindakan menyimpang dapat disebabkan karena terpengaruh oleh lingkungan kerjanya dan teman sepermainannya. Begitu juga peran media massa sangat berpengaruh terhadap penyimpangan perilaku. Dan
Dorongan kebutuhan ekonomi. Perilaku menyimpang yang terjadi karena adanya dorongan kebutuhan ekonomi. Masalah-masalah moral telah menjadi persoalan yang banyak menyita perhatian dari berbagai kalangan, terutama dari pendidik, alim ulama, tokoh masyarakat, dan orang tua. Meskipun telah banyak usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah moral, namun hasilnya masih belum menggembirakan. Kita patut prihatin atas kondisi moralitas bangsa ini. Adapun solusi yang dapat kita terapkan dalam mengatasi krisis moral di kalangan anak muda, yaitu yang pertama, menanamkan pendidikan karakter sejak dini. Dalam menerapkan pendidikan karakter ini, sebaiknya tidak hanya mengandalkan pendidikan formal saja, melainkan pendidikan karakter ini juga dapat ditanamkan dalam lingkungan keluarga yang merupakan madrasah pertama bagi anak. Lalu yang kedua, ada memilih teman bergaul di lingkungan yang tepat. Pergaulan sangat mempengaruhi karakter diri dalam seseorang. Apalagi pada tahap remaja, oleh karena itu, orang tua sebaiknya lebih memperhatikan bagaimana pergaulan anak-anak mereka di luar dan dengan siapa saja mereka berada di luar lingkup rumah. Lalu yang ketiga, ada memanfaatkan perkembangan iptek dengan baik. Kini kita dapat mengakses dengan mudah hal-hal apapun yang kita inginkan. Terlebih lagi, semakin maraknya video-video porno di kalangan remaja yang dapat merusak moral. Hal tersebut perlu dihindari dengan pengawasan dan kesadaran dari diri sendiri. Lalu ada yang keempat, meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kita mengingat dan menyadari bahwa ada Tuhan yang selalu mengawasi apapun yang kita lakukan, maka dengan itu kita pun akan lebih sadar bahwa apapun yang kita lakukan di dunia tentu ada konsekuensi serta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Lalu yang terakhir, menjadi remaja yang produktif. Melakukan kegiatan-kegiatan yang positif bagi masa depan remaja yang berkaitan dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan, serta perkembangan kepribadian yang positif bagi remaja.